Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan video tentang 3 penyakit psikologis yang beranggotakan saya sendiri, Taruna Utama Haniful Wanaklah, STB 4018, Prodi Teknik Masyarakatan B sebagai asesor. Saya Fatur Gianto, STB 4014 sebagai asesor. Saya Taruna Utama Alvin Indonesia Putra, STB 4000 sebagai klien. Saya Taruna Utama Reza Kseliasari, STB 4048 sebagai klien. Saya Taruna Utama Nela Rada Olivia, STB 4042 sebagai klien. Saya Taruna Utama Reza Rismadi sebagai observer. Saya Taruna Utama Asad Biharianto, STB 4005 sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Selamat pagi, Mbak. Pagi Pak. Ada keperluan apa, Mbak, di sini? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak, saya ingin berkonsultasi tentang kondisi psikolog saya Pak. Oh iya, baik. Udah tepat tujuan Anda ke kami sebagai pihak asesmen atau fasilitator untuk Anda sebagai penyelesaian masalah Anda. Untuk pertama, bisa diperkenalkan identitas dan nama Anda. Pak, nama saya Reza Kseliasari. Saya lahir tanggal 13 Agustus tahun 2000. Ya. Terus alamat saya ada di Lampung Pak. Untuk usia berapa sekarang? Usia sekarang 22 tahun Pak. 22 tahun. Ya, baik. Untuk berikutnya, keluhan apa yang membuat Anda jadi seperti yang Anda alami itu seperti apa? Bisa ceritakan ke saya, mungkin bisa buat gambaran saya nanti penilaian Anda itu seperti apa? Ya Pak, jadi saya ini punya keluhan di mana kadang-kadang saya ini ngerasa nggak puas akan sesuatu hal yang saya lakukan. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, berulang kali akan saya ulang karena saya timbul rasa tidak puas. Jadi saya akan melakukan terus sampai saya puasa itu dapat gitu Pak. Lanjut ya. Kemudian itu yang Anda rasakan itu apakah perasaan Anda sendiri atau mungkin ada penilaian atau pendapat dari lingkungan sekitar mengenai Anda itu, apakah ada seperti itu? Ada Pak, berulang kali saya ditegur sama teman-teman saya yang melihat sesuatu kegiatan yang saya lakukan secara berulang-ulang karena menurut mereka itu tindakan yang tidak efisien. Tapi untuk saya itu sebagai kepuasan diri saya Pak, jadi akan saya lakukan terus-menerus sampai hati saya ini puas Pak. Kayak cemas. Pak, saya mau bertanya, kalau seumpama ketika nanti saya keadaan psikologi saya seperti itu kambuh lagi di saat bukan waktu terapi, apa yang harus saya lakukan Pak? Oh ya, itu sudah dibantu dengan obat tersebut. Obat penghilang rasa depresi itu juga sudah membantu untuk meredakan apa yang Anda rasakan. Jadi sudah cukup. Oh baik Pak. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan permasalahan Anda. Semoga dengan ini kedepannya nanti dengan terapi-terapi selanjutnya keluhan terus permasalahan Anda bisa segera terselesaikan. Amin, baik Pak, terima kasih. Oh ya, saya ingin bertanya juga Pak, kira-kira berapa lama saya harus menjalani treatment ini? Ya, untuk treatment itu sampai gejala Anda itu berkurang. Oh baiklah, terima kasih banyak Pak atas solusinya. Ya. Terima kasih. Saya ingin pulang. Ya, baik. Terima kasih. Ya.
Dari video hasil reka adegan dan dari hasil video antara asesor dan klien dapat disimpulkan bahwa klien yang bernama Axelia menderita penyakit obsesif compulsive disorder, di mana penderita ini mengalami gangguan kepribadian yang menimbulkan kecemasan secara terus-menerus. Klien Axelia ini bersifat perfeksionis, namun dirinya tidak sadar akan kondisinya. Penderita penyakit gangguan ini ditimbulkan dari gejala ini yang menyapu secara terus-menerus dan membersihkan tangan secara terus-menerus sebelum makan. Akan kecemasannya mengenai penyakit dan kuman yang ada di sekitarnya. Dari hasil metode asesmen dapat disimpulkan bahwa penyakit ini dapat dicegah dengan menggunakan terapi pendekatan kognitif dan pemberian obat antidepresan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Silakan. Siapa? Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya mau konsultasi tentang kondisi psikologis saya Pak. Baik, silakan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alvin Tua Salamoni, saya lahir tanggal 21 November tahun 2000. Saya tinggal di Bintaro. Bapak Alvin ini berarti kesini, coba tolong jelaskan apa, ceritakan kondisi Bapak yang sedang dialami. Saya itu sering mood saya berubah-ubah Pak. Tiba-tiba senang, kadang tiba-tiba juga sedih Pak. Berarti Bapak mengalami yang kondisi mood berubah-ubah gitu ya? Siap, yang moodnya berubah-ubah. Tolong bisa diceritakan Pak Alvin lebih jelasnya seperti apa kondisi yang dialami, coba dijelaskan. Mungkin seperti saya itu kehilangan rasionalitas saya Pak. Seperti kehilangan koneksi dengan tubuh saya. Saya merasa kadang itu sudah merasa senang dan tiba-tiba merasa sedih. Berarti Bapak juga pernah mengalami rasa yang dari perasaan takut ke langsung tiba-tiba berubah ke agresif, itu juga pernah? Siap, tiba-tiba takut terus menjadi agresif juga. Tapi Bapak dalam perubahan itu mengalami perasaan yang baik-baik saja kan Pak? Baik-baik saja tapi berubah-ubah. Terus apakah Bapak juga mengalami tidak bisa tidur atau makan? Ya Pak, saya sering mengalami tidak bisa tidur atau tidak bisa makan. Kemudian perasaan apa lagi yang Bapak alami dengan yang dideritakan sama Bapak? Saya merasa kurang enak ketika mood saya berubah-ubah. Tiba-tiba sedih dan tiba-tiba senang itu kadang merasa berpikir terhadap diri saya itu psikologis saya gimana. Apakah Bapak dalam perubahan itu mengalami kegelisahan? Pasti Pak. Ya. Setelah Bapak tadi menceritakan tentang keluhan, baik kehilangan rasionalitas, kehilangan koneksi tubuh, terus tidak bisa tidak nafsu makan dan perasaan takut yang berubah-ubah. Nah, lalu apalagi yang Bapak rasakan? Perasaan apalagi yang Bapak rasakan? Saya itu merasa gelisah Pak. Saya terganggu dan merasa saya menjadi beban. Konsentrasi saya terganggu, saya tidak bisa memutuskan sesuatu Pak. Terus waktu Bapak kehilangan konsentrasi itu apakah Bapak juga merasakan menjadi pelupa? Ya Pak, saya sering terjadi pelupa juga dan sulit memutuskan sesuatu. Apa tanggapan dari orang-orang di sekitar Bapak akan gejala tersebut? Justru teman-teman atau keluarga yang dekat dengan saya itu sudah tahu tentang kondisi tubuh saya Pak. Dan mereka bilang mereka tetap menyayangi dan memahami kondisi saya Pak. Sehingga saya tetap mempercayai mereka. Berarti mereka tetap mau menemani Bapak gitu ya? Siap, betul Pak. Baik, berdasarkan analisis saya, Anda Action. baik, dari hasil analisa saya Pak, terkait dengan gejala Bapak, kemudian perasaan-perasaan Bapak itu, Bapak mengalami gangguan kondisi bipolar Pak. Kondisi gangguan bipolar itu seperti apa ya Pak? Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati. Penderita gangguan ini bisa merasa sangat bahagia, kemudian
berubah menjadi sangat sedih. Seperti yang tadi Bapak rasakan itu kan dari agresif, tiba-tiba berubah mood, dari senang tiba-tiba berubah sedih. Seperti itu, Pak. Terus bagaimana Pak langkah saya untuk menanggulangi masalah tersebut? Nah, untuk terkait metode pengobatan nih Pak, yang dapat dilakukan berupa pemberian obat dan psikoterapi. Pengobatan gangguan bipolar ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi munculnya gejala, membantu penderita kembali beraktivitas seperti biasa, dan menurunkan resiko mengalami gangguan kesehatan lainnya, Pak. Baik, terima kasih Pak atas pengarahannya. Sama-sama, Mungkin Pak. cukup sekian Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ya, berdasarkan reka adegan yang telah kita lihat bersama, serta berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan terhadap saudara Alvin, dapat kita lihat bahwa saudara Alvin memiliki ciri-ciri bahwa ia mengidap penyakit bipolar, di mana perasaan yang dimilikinya tiba-tiba berubah antara senang, sedih, gembira, bahagia, tertarik, dan tidak tertarik. Gejala bipolar ini dapat terjadi sebagai akibat dari faktor genetik yang dimiliki oleh Alvin tersebut. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi gejala bipolar dapat berupa pengobatan dengan obat-obatan dan psikoterapi terhadap dirinya. Namun sampai saat ini belum ada metode atau pengobatan secara pasti yang ampuh untuk mengatasi gejala bipolar ini. Sekian penjelasan terkait gejala bipolar. Pak, Silakan duduk. Selamat siang, Bu. Selamat siang Pak. Ada yang bisa dibantu oleh kamu? Maaf Pak, saya mau konsultasi tentang masalah psikologi yang saya alami Pak. Masalah psikologi. Baik. Silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nela Rada Olivia, asal saya Tangerang Selatan Pak. Tangerang Selatan ya. Ya. Untuk lahir tahun berapa dan tanggal berapa? Saya lahir tanggal 17 Oktober tahun 2000 Pak. Untuk usia saat ini berapa? Usia saya 22 tahun Pak. Oh, 20 tahun. 20 tahun. Untuk pekerjaan? Pekerjaan saya kerja di swasta. Oh, swasta. Berapa lama Anda bekerja di swasta ini? Baru 1 tahun Pak. Di bagian apa? Bagian administrasi atau mungkin lapangan? Saya sales Pak. Oh, sales ya. Berarti di lapangan ya, di kegiatan di luar ya? Iya, di luar Pak. Baik, Bu Laila, bisa diceritakan nih kondisi apa yang dialami? Saya merasa belakangan ini, beberapa bulan kebelakangan ini saya itu gak berani ngaca Pak, gak berani berkaca. Terus itu makan juga saya hobi memuntahkan makanan Pak. Terus itu saya gak nafsu makan karena saya merasa badan saya itu besar dan gendut gitu Pak. Saya nggak nyaman dengan badan saya nggak pede dengan badan saya Pak. Atas dasar apa Ibu tidak pede akan badan Ibu tersebut sehingga pada waktu mengaca Ibu mengatakan bahwa badan Ibu dianggap besar? Apakah dari faktor apa seseorang yang mencap ke Ibu atau gimana?
Iya Pak, kebetulan waktu SMA itu emang kawan-kawan SMA saya itu pernah membuli saya Pak. Mereka membuli saya dengan kata-kata cacian. Badan kamu nih besar banget Naila, badan kamu gendut. Itu Pak. Berarti ini termasuk apa ya? Anda pernah mengalami trauma ya di mana? Benar. Pernah merasakan trauma-trauma itu ya? Benar, benar Pak. Terus pada waktu ibu itu mengajar, apakah ibu juga menyadari bahwa badan ibu itu besar? Iya Pak, waktu ngaca tuh saya mikir badan saya besar banget Pak. Makanya saya nggak pede sebenarnya. Saya nggak pede sama sekali Pak. Saya malah nggak berani ngeliat kaca Pak, karena takut karena kata badan saya besar banget Pak. Padahal menurut saya itu Anda itu udah ide ya. Berarti perasaan Anda itu bukan gitu ya. Rasa kurang gitu ya, Iya, maksudnya rasa kalau diri Anda itu kurang perfect lah istilahnya, Iya, maksudnya saya takut, rasa gitu ya, cemas cemas gitu ya. dengan berat badan saya. Terkait hal tersebut bu, terkait gejala-gejala ibu yang merasa badannya besar, itu berpengaruh nggak sih ke dalam faktor kesehatan ibu? Menurut saya berpengaruh Pak. Kayak saya sering lemas Pak, sering kelelahan. Terus itu menstruasi saya juga nggak lancar Pak. Biasanya kan perempuan itu 1 bulan sekali Pak, atau seminggu 1 bulan sekali dalam kurun waktu seminggu. Itu saya sebulan belum tentu sekali Pak. Terus kulit saya juga menjadi kering Pak. Oh iya, untuk kenapa kok Anda itu bisa merasakan kelelahan itu? Mungkin saya rasa karena saya kurang energi dari makanan ya Pak ya. Berarti faktor Anda ketakutan itu tadi ya? Iya, Jadi Anda itu merasa udah gemuk, jadi Anda itu membatasi ya? Iya Pak. Saya makan tuh jadi kayak gak nafsu gitu Pak. Paling saya makan 1 sendok Pak. Berarti waktu ibu itu memaksa memasukkan makanan ke tubuh Anda itu, apakah ibu merasa mual atau gimana bu, sehingga menyebabkan ibu tidak nafsu? Saya setelah masuk, misalnya saya habis sarapan nih Pak, saya tuh ngerasa bersalah gitu Pak, karena ada makanan yang masuk dari ke badan saya Pak. Jadi saya tuh memaksa untuk muntah Pak. Saya ntar WC, terus saya memaksa atau mencolok-colok. Jadi ibu paksa sendiri gitu bu? Saya paksa Pak. Gara-gara Anda Saya merasa bersalah tadi saya itu ya? merasa bersalah, saya takut badan saya Iya. naik lagi berat badan. Jadi gini bu, terkait dengan hasil sementara analisis saya, ibu itu mengalami penyakit anoreksia bu. Apa itu Pak? Benar anoreksia Pak? Anoreksia ini sendiri adalah gangguan makan yang ditandai dengan penurunan berat badan yang drastis. Hal ini karena penderitanya melakukan diet yang berlebihan. Selain diet, terkadang usaha mengeluarkan makanan dengan cara memuntahkan makanan yang ibu sebutkan tadi. Dasar dari anoreksia ini adalah keyakinan penderita bahwa ia terlalu gemuk bu. Penyebab anoreksia terjadi karena banyak faktor. Namun dari faktor yang ibu jelaskan tadi, ibu itu termasuk ke dalam faktor lingkungan bu, di mana rekan-rekan ibu yang tadinya itu mengatakan bahwa ibu gemuk itu menyebabkan gangguan psikologis pada diri ibu. Siapa? Jadi Anda itu merasa terbawa gara-gara lingkungan Anda itu sering mengolok-olok lah istilahnya pada Anda itu. Oh, jadi faktornya karena itu ya Pak ya? Iya, Karena trauma saya itu Pak. karena trauma itu juga termasuk, karena pikiran Anda terus memikirkan itu terus saja. Jadi Anda itu nggak relax, nggak enjoy sama kondisi Anda sekarang. Jadi berarti benar ya Pak, itu mengganggu kesehatan psikologis Iya, saya? emang mempengaruhi dari psikologi, kemudian bisa menjalar kesehatan juga kan. Tadi efeknya ibu sendiri merasakan lemas, sakit, tapi gara-gara Anda merasa udah gemuk, sehingga Anda itu memaksakan diri untuk membatasi makanan Anda. Padahal sebenarnya Anda itu udah profesional tubuh Anda, dan makan Anda pun juga butuh makanan yang cukup juga. Kalau boleh tahu gimana Pak pengobatannya? Nah, untuk pengobatannya bu, terkait dengan anoreksia ini sendiri, itu menyebabkan beberapa terkendalanya kesehatan ibu, seperti denyut jantung yang lebih lambat, gula darah naik, gangguan hormon kesuburan. Jadi bu, yang tadi diceritakan ibu mengalami keterlambatan menstruasi, sel darah putih yang rendah. Nah, untuk penyembuhannya sendiri bu, terapi anoreksia melibatkan obat-obatan bu, psikoterapi dan edukasi nutrisi. Obat yang digunakan adalah obat antidepresan bu.
Mungkin sementara itu saja Bu yang bisa kami sampaikan pada Ibu untuk pengobatan dari penyakit psikologis itu. Oh iya, ada tambahan lagi. Untuk pengobatan ini, Ibu nanti bisa melakukan terapi di sini secara rutin, bisa seminggu 3 kali kan? Di sini, Pak? Iya, di tempat kami ini. Dan untuk pengobatan diminum itu juga akan kami berikan, itu diminum setiap hari selama Anda itu mengalami gejala-gejala yang timbul tadi, untuk meredakan kondisi stres Anda, meredakan pikiran-pikiran Anda. Terima kasih Ya. atas konsultasinya Pak. Saya berterima kasih banyak. Itu sangat bermanfaat bagi saya Pak. Itu sangat membantu saya. Terima kasih banyak Pak. Ya, semoga Saya Ibu bisa lekas sembuh ya Bu ya. terima kasih Pak. Saya izin keluar Pak. Ya, Terima kasih terima banyak kasih. Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit psikologis, yakni anoreksia nervosa. Penyakit psikologis anoreksia nervosa sendiri merupakan penyakit di mana seseorang mengalami rasa ketakutan akan dirinya yang gendut sehingga dirinya memuntahkan kembali makanan-makanan yang telah dimakannya. Penyakit anoreksia nervosa sendiri ditunjukkan dengan gejala-gejala seperti telat stres yang tinggi, merasa bersalah ketika memakan makanan yang banyak, serta rambut-rambut yang mulai rontok. Dari video reka adegan dan video asesmen dari klien Naila ini dapat disimpulkan bahwa klien Naila ini mengidap penyakit anoreksia. Penyebab dari penyakit ini yaitu korban bullying pada waktu dia SMA yang mengatakan bahwa dirinya gendut. Gejala-gejala yang ditunjukkan klien Naila ini sesuai dengan gejala-gejala yang dijelaskan oleh rekan Asep tadi. Pengobatannya pada saat ini masih belum dapat ditemukan secara pasti, namun bisa diatasi dengan cara pengobatan, pendekatan secara kognitif, dan pemberian obat antidepresan.